Dunia pertambangan kita sedang berada di persimpangan jalan. Bukannya semakin maju ke depan, justru terlihat semakin mundur ke belakang. Habis ormas keagamaan dikasih izin buat ngurus konsesi tambang, sekarang katanya perguruan tinggi juga bakal dibolehin ngelola tambang. Kalau benar kejadian ini bakal jadi langkah berani dan bakal rame dibahas orang sepanjang sejarah. Soalnya fenomena itu belum pernah ada sebelumnya. Alasan klasik yang diajukan mungkin terdengar masuk akal untuk mendorong kemandirian perguruan tinggi dan meningkatkan pendapatan dari sumber daya mineral dan batu bara. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa keuntungan dari tambang itu mungkin saja lebih banyak dimanfaatkan untuk membangun fasilitas kampus atau memenuhi kebutuhan para petinggi kampus. Sementara masyarakat luas masih bergelut dengan kemiskinan, hidup serba kekurangan. Jika organisasi keagamaan diizinkan mengelola tambang, mengapa masyarakat adat yang hidup di wilayah tambang tidak diprioritaskan? Demi keadilan, seharusnya masyarakat adat menjadi pihak utama yang dilibatkan, mengingat mereka adalah pemilik hak ulayat atas tanah tersebut. Pemerintah perlu belajar dari sejarah bahwa kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat hanya akan memperparah ketidakadilan. Akan lebih baik jika pihak-pihak non-profesional tidak dilibatkan dalam pengolahan tambang. Mengapa demikian? Pada dasarnya, melibatkan ormas keagamaan dan perguruan tinggi dalam pengolahan tambang adalah langkah yang ceroboh dan salah kaprah. Itu langkah yang tidak tepat dan keliru, yang bisa memperburuk masalah yang ada. Siapa sebenarnya yang membisikkan ide ini sejak masa pemerintahan sebelumnya? Apakah sudah ada kajian mendalam atau jangan-jangan ada agenda tersembunyi di balik wacana ini? Ingat, meminjam tangan pemerintah untuk mengadu domba masyarakat dan menciptakan konflik sosial adalah tindakan berbahaya yang harus dihindari. Keterlibatan perguruan tinggi dan organisasi keagamaan dalam pengolahan tambang perlu dipertimbangkan dengan serius. Lembaga-lembaga ini seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai luhur, etika dan moralitas. Di negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan China, perguruan tinggi serta organisasi sosial dan keagamaan difokuskan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan sosial dan keagamaan, bukan pada bisnis tambang yang rentan menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan. Idealnya, sumber daya mineral di Indonesia dikelola oleh BUMN sebagai perusahaan negara dan oleh masyarakat melalui perusahaan swasta. Bukankah ada skema yang memungkinkan masyarakat menambang seperti melalui izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan, dan izin usaha pertambangan khusus? Pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan pertambangan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru memicu konflik sosial, terutama antara organisasi keagamaan dan masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi dan budaya mereka. Sumber daya mineral itu harusnya menjadi prioritas utama negara dan merupakan sumber daya alam strategis, aset vital yang harus dikelola dengan bijaksana. Pertambangan tidak boleh dilihat sekadar jalan atau sarana untuk meningkatkan pendapatan ekonomi semata, tapi juga mencakup ketidakadilan, kemiskinan, kerusakan ruang hidup masyarakat adat, hingga lebih jauh mengenai masalah keamanan dan pertahanan negara. Kalau pemerintah maksa akomodasi ormas keagamaan dan perguruan tinggi di dunia tambang, kita bakal jadi satu-satunya negara yang bikin kebijakan kayak gitu. Bukannya keren, malah bakal diketawain. Gimana ceritanya BUMN dan swasta yang udah bermasalah aja nggak kelar-kelar, sekarang malah mau ditambah penambang modal nekat? Harusnya itu dihentikan. Ormas keagamaan dan perguruan tinggi tak boleh kelola tambang. Fokus sembuhin tata kelola yang ada dulu. Sembuhin BUMN, BUMD, swasta lokal yang ada, lalu berantas korupsi, jaga alam, dan wujudkan keadilan sosial.